Halo, Samsul iki sapa? Samsulan. Samsulan iki sapa iki? Ini kol. Teh aku. Oh, udah. Iya. Nah, itu kan Pak, kan bisa diganti kan itu Pak ya. Diganti Pak. Efek meeting ini. Lo join. Sampai meetingnya nomornya. Join. Ya, silakan join dulu. Mohon maaf, ini saya bukan masker yang Pak Ibnu buat di undangan itu Pak Ibnu ya? Oh. Muter. Pak Olil masih berusaha masuk Pak Ibnu. Masuk Mas. Konek kurung itu. Oh iya. Tarik. Konek itu, sik kurung tuh. Ada. Kok turun? Begitu. Turun mang lek ini Pak. Join. Iku mau Pak Olil tunggu. Kayak ngono pisan kan, Pak? Katakan. Izinkan. Pon, nyambung itu. Barusan lu Pak. Olil join Olil lagi. Nyambung ya mana? Itu. Nyambung nggak paling. Ada yang Assalamualaikum. Nggak masuk kan? Nggak ada. Pak Olil nggak ada, cuma suaranya tok. Masa tahun keluar? Gambarnya gak ono. Gambare dak ono. Gambare iki lho. Gambar lah. Pak Olil kan. Ini kayak Iki lho. Loading. Video. halo. Loh, Pak Iwan. Dua itu sampai sesi ketiga Pak. What? Apa yang delapan? Jadi besok sama kan gitu. Ya, kalau dengan rokok Ngomong masalah rokok itu. Masalah rokok itu. Itu baru berapa orang ya? Pak Sur, ya. Sudah masuk. Benar. Aku kontak ya, connected B. Ayo. Pak Olil ya, ayo Pak. Wis. Sarapan. Apa ini? Dulu. Oh, cantik. Iya.
Ya. Boleh kan? Kan, coba jadi UT, Baulil. Ada, ada. Ajak diutik wasoan. Tinggi. Masih penting kayak ini. Apa tinggi disco itu ah? Iya, disco ini gitu. Iya, ini guys. Apa? Iki sing iki ada ini. Ayo kita ini kan. Oke, silakan. Masih berapa orang ini? Silakan teman-teman yang belum bergabung. Pak Edi ada. Bisa diimbau Pak Edi. Belum. Mana coba Belum tak tahu dia. Terus langsung klik ya. Mari selesai langsung klikin nih. Enggak usah diam. Diam langsung. Pilih nek sampean. Iya, cuma posting tugas sama ngecek chat di situ. Itu juga ada. Buat ini wong-wong kita koneng. Oke. Ini kok begini. Oke. Hai, baby. Oh, no. Ngeklik itu. Kamu dulu tak mau. Ngeklik tautan. Jadi ini dulu. Apaan? Nanti di action. Ya. Masuk Edi. Ya. Betul ya mbak ini. Nah ini lagi. Lagi nggak? Oh langsung. Tenang ya. Ya, ini aja. Ini dihidupin. Gak ada suaranya ya. Di sini ada apa lagi gini sih ganggu dong. Masalah Mbak ini. Aku pakai mas. Pak Sartono masuk. Pak Sartono masuk. Laptop.
Enggak ini kok, di waktu truk ini kok. Oh, iki anake. Aku sing ngerti ndek kene ono pembelajaran. Gempet ayo dong. Tuh Pak Hartono. Ya sudah. Oh, nah, Bateri Durung lah. enggak belum. Pulang. oh, bateri sudah. Oh, takut. Mana? Ngomong-ngomong. Persiapan. Oh, kok tetap Biru. langsung klik kanan. Bisa jualan ya? Halo, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Langsung dimulai. Sudah Ya, lumayan ini ya. tadi yang Halo. banyak yang sudah masuk Pak Edi. Sudah lumayan. Ya mulai aja. Ya, Halo, mungkin Pak bisa Edi. dimulai saja Pak Edi. Ya, halo Pak Edi. Pak Edi langsung bisa berhubungan dengan Pak Romli ya Pak? Ya. Kan Atau Pak, ini Pak Rujito juga sudah gabung. Iya, bisa dimulai mungkin. dimulai. Bisa Pak, silakan Pak. Dan untuk yang lainnya Pak Romli bisa di-mute nggak audionya? Mulai. Ini Suara masuk semua. suara Pak Khalil ini terlalu ada suara. Untuk yang lain Samsung jawab Di-mute dari situ kan iso Pak? ini anu tuh. ya. Dari laptop habis cuma kan buat sekolahan gue pak. Stop. Sabar. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dek, iki dek bawah. Buka anu
Oh iya, tergantung. Oke. Syarat. Itu Pak, Ustaz. Apa itu? Bisa nulis Pak. Samsul. Samsul. Sarsono. Noto Brojo. Apa ini? Oh. Assalamualaikum, selamat bergabung Bu Lili pengawas. Sampai aku bisa ngemut. Aku enggak. Sampai tak host. Yang dhuwur Pak, yang dhuwur dhewe Pak. Ngaku ta. Ya, sampai tak host. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iso. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Waalaikumsalam. Kok suaranya Pak? Tak kena ya? Bisa. Wah, dari atas Pak. Iya bisa. Semua Pak. Atau tinggi. Iya. Audio connection. Iya Pak. Halo, assalamualaikum. Bisa dimulai nih Pak. Sudah dimulai ya? Iya. Suara saya masuk ya? Ada si Kak Pak tenis dari Pak. Kan soal paten nih. Absolut. Mulai ya paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kita mengajarkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Workshop pagi hari ini kita laksanakan secara virtual. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 bahwa pelaksanaan workshop ini kita laksanakan supaya kegiatan pembelajaran ini terus berguna sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum workshop ini mulai, kita berdoa kita itu baca hikmah berkata
kejutan kita semua sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk susunan acara pada pagi hari ini itu kan sudah kita laksanakan. Selanjutnya nanti akan pembukaan dengan selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi sebentar waktu kami buka acara yang selanjutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Program yang pertama. Acara selanjutnya pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Rudito, kami persilakan. Belum nyambung. Apa? Suara di Pak Rudito, suaranya di mute. Nah, oke. Sudah. Bisa apa ini? Sama tentang. Nggak kerungu, Mbak, aku gak iso. Lo kok iso? Harus gaya anu. Gak ngomong? Iya. Sama tentang. Stop. Enggak Pak Rudito. Masuk. Orangnya enggak. Suaranya Pak Rudito enggak masuk. Audionya Pak Rudito belum masuk. Audionya enggak masuk Pak Rudito. Iya, speaker enggak masuk. Pak Rudito audionya Pak. Sudah? Sudah masuk Pak. Sudah masuk Pak. Silakan Pak. Sudah ya? Iya Pak, sudah Pak. Assalamualaikum.
audionya Pak, tidak masuk lagi Pak. Masuk Mungkin lagi, Pak. headsetnya Pak. Headset atau ya headsetnya mungkin Pak. Ya masuk sudah Pak. Masuk. Mungkin audionya agak dikeraskan Pak. Oke. Sudah masuk. Ya sudah masuk Pak. Jelas Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya hormati pimpinan dari KSN ini yang saya hormati Bapak Ibu, terima kasih. Pertama-tama, marilah kita baca puji syukur dan alhamdulillah karena ini hadir secara virtual dari sahabat. Isu buruan terus ya. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada salam. Yuk, ya, dan terus semoga telah kita mendapatkan sama. Baik itu yang seperti Moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai Gawe headset ini, Pak. beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semuanya, nah, saat ini melaksanakan suatu aktivitas yang luar biasa. Pasangan dalam keadaan darurat bisa awali aktivitas menyiapkan generasi dan itu dilakukan bersama sejak Maret. Kita sudah bisa berjalan kelas, tapi ya sambut si yang juga nikmat bersama, yaitu bisa dan sama-sama makan ya untuk masyarakat. Baik, nah, bisa biar itu bisa kenapa ya dalam oleh apa itu Bapak Ibu dengan situasi yang seperti ini. Sama dengan
I. Ya, kita cukup bisa 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 kita sudah bisa menggunakan si dan misalkan penerimaan bisa melakukan itu Udah enggak dengar. jadi itu sebagai awal tadi. Jadi selanjutnya kami masih bisa si bahasa Inggris. Baik, Apa Pak Edi? baik setelah kita mendengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, mari kita sikapi bersama. Di antaranya tadi mungkin ada kendala di audio, nah, tapi saya sempat menyimak bahwa ada pesan dari beliau untuk mempersiapkan PPDB dan bagaimana pentingnya kegiatan workshop ini untuk mempersiapkan anak didik kita dalam situasi pandemi ini. Nah, ke depannya insya Allah ini akan kita laksanakan ya, dengan harapan kita bisa melaksanakan ujian secara daring. Baik, untuk acara selanjutnya ini juga penting kepada pemateri, kepada Bu Lita kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan yang diminta sedikit tambahan ya, dan materinya saat ini adalah pembuatan email dinas. Bapak Ibu, ini sebenarnya materi yang mudah karena sebagian besar sudah bisa buat email. Di kemarin kalau boleh cerita sempat Itu Pak. tanya juga, materinya email ya, jangan-jangan orang-orang banyak yang ini materi yang gampang. Ya, karena kemarin juga dan ada yang ngomong
Ya, Wah, ini benar, kan Mas. materi email ini penting untuk nanti materi berikutnya, classroom dan sebagainya. Hai. Kemudian Itu loh. Dulu kok. ini kemudian oke, kita buat materi pembuatan email karena juga ada beberapa yang kadang-kadang emailnya lupa karena ikut buat atau dibuat oleh orang lain. Ya, itu yang jadi masalah. Kemarin sempat diomongkan banyak yang kadang-kadang emailnya pada saat suruh apa, emailnya lupa karena yang buatkan orang lain. Ya. Nah dari itu oke. Berarti materi pertama ini adalah pembuatan email yang kalau jadwal itu 2 jam. Tapi saya yakin karena Bapak Ibu banyak yang sudah paham sebenarnya. Ini ya sebentar cuma langsung kita praktekkan coba habis ini. Baik Bapak Ibu, untuk kita lanjutkan, untuk materi pembuatan email. Waduh. Yang merah itu semua. Kalau unmute diklik, Jadi ngomong. jawab iki ya. Oke. Kan di mute. Merah. Mana Pak yang bermut Pak? Ini merah. Jadi Bapak Ibu, Kalau hitam itu bisa ngomong. Kalau dipilih ngomong perosotan. oke. Bapak Ibu, baik ini materinya. Jadi ya, apa namanya nanti kalau Oke. nanti akan jelaskan detail untuk materi ini. Jadi untuk pembuatan email ini kita praktekkan langsung nanti di email. Materi ini nanti diupload di Google Classroom atau mungkin Bapak Ibu bisa cari juga di internet atau di apa namanya di YouTube ada videonya. Itu ya sudah gampang sebenarnya. Apa dok? Buka. Ya. Kita langsung praktek saja Bapak Ibu. Untuk pembuatan email kita pakai Gmail saja. Kita pakai bagaimana kita buat email. Jadi paling gampang kalau kita pakai Google. Kita buka Google-nya. Jangan lupa persiapkan apa namanya nomor HP juga. Nomor HP itu dipersiapkan, nomor HP yang masih aktif yang ada di Bapak Ibu. Caranya gimana? Ya kita buka Google kayak ini. Kemudian buka emailnya, langsung email, ada tulisan email. Bentar ini muter-muter. Nah. Emailnya ini berhubung saya ini Matikan aja ya. HP Pak. HP ini. Iya, boleh diperhatikan aja. Hilang aja. email saya tertutup. Apa sih buka foto? Aku betul. Ya, sama nota foto.
Oke. Eh, kita akun dari email, kita buka email buat akun, kemudian nah pada saat setelah buat akun, Bu, ini ada dituliskan nama depan, tulis saja namanya jenengan misalnya, dan nama belakang sesuai nama Bapak Ibu. Nah, pengguna ini karena kemarin disepakati pengguna ini adalah harusnya emailnya email resmi, jadi tidak email yang agak lebay, emailnya harus email resmi, yaitu kalau namanya Muhammad Romli ya dong Muhammad Romli, jangan pakai yang lain-lain, jangan pakai nama-nama gaul kayak karena emailnya resmi. Jadi nama pengguna bisa ditulis saja misalnya romli@gmail.com. Nah, kemudian ini atau kemudian sandinya kita masukkan yang mudah diingat saja, apa, tanggal lahir atau apa ya, tanggal lahir, ya, oke. Dan email dikonfirmasi. Coba klik berikutnya. Oh, nggak masuk karena emailnya mintanya minimal 8 karakter. Saya buat sandinya Romel 98. Konfirmasi ditulis ulang. Oke. Dan kalau sudah, coba di berikutnya. Nama pengguna telah digunakan, coba yang lain. Jadi pada saat ada tulisan nama pengguna, dicoba dengan nama lain. Pakai ini MH misalnya, pakai hanya huruf. Pakai Moh Romli. 2000. Digunakan. Oh, ini ada pilihan tersedia Romli Muhammad 3237. Ya, kan oleh Google. Coba klik aja. Berarti emailnya nanti Romli
Muhammad 7. Langsung berikutnya. Oke. Nah, ini yang diminta nomor telepon Bapak Ibu. Teleponnya. Jadi tulis saja nomor teleponnya. Ini nanti dihubungi. Misalnya nomor telepon saya 082 299 3197. Ini alamat email kalau ada. Pakai email saya yang dulu. Alamat email ini tujuannya adalah kalau ada emailnya itu ada kerusakan atau ada apa, tak perbaikan atau lupa password, kadang-kadang dimasukkan ke email. Ini ada tulisan kami akan menggunakan untuk menjaga keamanan akun Anda. Kalau ada. Nah, kemudian tanggal lahir. Lahir ini tulis ya sesuai tanggalnya 09, bulannya monggo, bulan panjenengan lahir nanti tenang. Tanggal lahir. Untuk gender silakan dipilih. Dia wanita, oh tidak ingin diberitahu. Oke, ya. Oke. Klik berikutnya saja. Ini ada tulisan verifikasi nomor telepon. Untuk memastikan ini memang Anda, Google akan mengirim SMS berupa kode verifikasi 6 digit. SMS-nya. Nah, ini nomor yang ditulis tadi. Saat sebelum ini tadi minta nomor HP, ini yang ditulis, dikirim saja. Kirim, nanti ditunggu SMS dari saya ya Pak, ini ada verifikasinya saya D46613. Oke. Langsung verifikasi. Jika mau Anda menambahkan nomor telepon ke akun, jadikan sebagai layanan Anda bisa Bapak Ibu klik langsung saya ikuti, bisa relasi. Nah, klik relasi bisa. Oke. Muncul dan privasi dan persyaratan. Satunya dibaca sendiri. Ya. Langsung saja klik saya setuju. Tunggu. Ini emailnya sudah masuk. Error. Nah,
Selamat datang. Dengan Google sementara sederhana, internet aman. Oke. Langsung pada saat muncul ini, klik berikutnya. Pilihan tampilan ya di default aja, langsung di OK. Oke. Berarti email yang sudah kita buat sudah jadi. Sudah untuk buat email, jadi tidak usah dibuatkan orang biar nggak lupa alamat emailnya dan namanya passwordnya. Jadi jangan lupa email dan passwordnya itu di diingat-ingat, jangan sampai. Itu untuk yang pembuatan emailnya. Pak Ibu, sudah bisa dicoba di rumah. Bagaimana kalau pakai Yahoo? Monggo, Yahoo pun caranya ya sama. Cuma biasanya lebih gampang sekarang, paling banyak dan aksesnya lebih mudah itu kalau menggunakan dan fasilitasnya cukup. So, dari saya untuk pembuatan. Saya pikir nggak ada yang ditanyakan karena ini mudah sekali. Bisa dicoba. Ada pertanyaan dari guru buat email baru. Oke. Buat email baru, belum pernah sama sekali dengan membuat email baru, tapi sudah apa sama saja caranya. Sama. Dibuat, ini kan latihannya kita buat email. Waalaikumsalam. Oke. Gimana? Untuk Bapak Ibu semua ya, apabila ada pertanyaan di pojok kanan atas itu ada namanya raise hand atau angkat tangan. Bisa diklik itu, Bu. Yang kedua, bisa pertanyaan ada ditampilkan di chat, nanti akan dicatat sama Bu Lita dan Pak Romli nanti yang akan menjawabnya. Terima kasih. Oke. Kalau ada yang perlu dibahas ulang, kan monggo. Oh maaf apa? Kalau gini buat ini. Oh enggak. Ini Pak David tadi ini tanya apa harus email buat email resminya, suhu yang dan sebagainya. Monggo terserah. Cuma kami memang cara contohkan pakai email karena itu mudah. Jadi tidak harus dari email. Cuma kenapa saya pakai Gmail? Karena yang paling banyak digunakan dan juga belum lagi nanti pada saat kita buat form itu yang diminta adalah email bukan email. Jadi pada saat kita mau buat soal pakai form, jadi kita menggunakan email. Kalau menggunakan Yahoo, Zoho dan sebagainya nggak bisa. Itu kenapa saya pakai lain. Kalau Yahoo kayaknya agak lambat daripada kalau Outlook dan sebagainya saya belum. Kita pakai yang apa namanya
loh kalau mau pakai yang lain. Silakan. Cuma itu. Jadi pada saat kita buat Google Form, kita gunakan email. Jaringan agak ini saya lari dari rumah ini ke sekolah. Melarikan diri karena di rumah ada kawan tidak karuan. Oke. Yang lain, kalau ini kita lanjutkan, coba bagaimana ngirim. Nah ini yang banyak juga. Kalau ngirim lewat email bingung caranya gimana. Pak Romli, Oke. pertanyaan saya tidak dijawab. Yang buat email baru. Iya, tidak, maksudnya gini loh itu. Saya kan itu apakah membuat email baru memang tidak punya sama sekali, atau kalau saya pengen membuat baru tetapi saya sudah punya, apakah caranya sama? Oh, maksudnya gitu. Oke. Sebenarnya di pelatihan ini kan yang diminta membuat bisa buat email. Kalau sudah ada dan bisa ya nggak masalah. Akan emailnya dengan resmi kan gitu. Kemudian bagaimana caranya kalau sudah punya, sama dengan membuat email baru ya sama. Jadi caranya tadi kalau di laptopnya itu sudah emailnya terinstall, jadi diaktif, jadi keluar dulu dari email yang ada di ya, ini kan kayak gini. Ini kan saya yang email satunya Romel. Oh, yang lama. Ya, yang lama itu di pause saja, dan atau keluar logout dan masuk lagi di buat email baru. Oh, gitu ya. Buat email baru. Ini email baru. Iya, soalnya saya tadi nyoba loh, kok saya pencet email yang lama gitu. Ya, keluar dulu dari email lama. Oh, gitu ya. Oke, dah. Makasih. Oke. Masih ada yang Iya. Assalamualaikum Pak Romli. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Romli, saya itu kebanyakan email passwordnya lupa semua. Ya apa Pak Romli? Pelangan Pak Romli. Terima kasih. Ya, kalau namanya lupa susah. Jadi makanya sebisa mungkin password itu mudah diingat. Ya kalau bisa email 5 passwordnya 1 ya enggak masalah. Tapi password apapun, password email, passwordnya apa, bahkan nomor PIN bisa pakai satu, nomor PIN di ATM dan sebagainya ya sama semua. Karena saya lupa, cukup satu saja yang saya ingat. Itu aja ya, nomor PIN dan sebagainya semuanya sama. Tidak. Kalau lupa bagaimana ya? Di situ lupa password biasanya ada pertanyaan kalau lupa password nggak bisa. Oke, bentar. Hanya saya keluar dulu dari. Ini bisa minta konfirmasi biasanya. Minta konfirmasi ke email yang ada yang lain. Kalau mau masuk password. Misalnya saya mau masuk lagi. Nah ternyata
passwordnya lupa. Saya enggak, sandinya saya lupa. Masukkan berkali-kali lupa. Maka biasanya ini ada lupa sandi. Lupa sandi. Ingat-ingat sandi terakhir yang masukkan atau pakai cara yang lain. Biasanya ada pertanyaan. Ini nomor HP-nya. Nomor HP yang tadi yang dimasukkan dalam email ini harus ingat pada saat daftar email. Tapi kalau nggak ingat, nah. Misalnya nomor HP-nya ada ya, data SMS, kemudian, oh maaf. Ini di SMS. Kayak tadi, nah, minta persetujuan dompet digital, tadi ya ada lagi. Ini masuk di HP-nya dengan 08 7 9 4. Nah, ini kemudian buat kata sandi yang baru. Sandi baru yang kuat tidak digunakan untuk situs lain. Berarti sandi yang ada kemarin yang jenengan buat itu sudah dihapus. Ini buat sandi yang lain. Misalnya ingat saja. Serah mau sandi apa yang kira-kira gampang diingat. Kemudian ini konfirmasinya. Oke. Sandi. Gmail. Nah, masuk. Berarti emailnya diingat-ingat yang buat tadi sandinya berubah. Kalau tadi awal saya buat Google promosi karena saya lupa password, kemudian tadi masuk ke lupa password tadi, kemudian nomor HP itu kirim, ya kemudian buat passwordnya. Dan ingat-ingat yang terakhir saya buat Santara 03. Berarti itu sudah masuk. Jangan lupa lagi ditulis saja di buku atau di mana, sehingga kemudian pada saat mau melakukan apa masih ingat. Mau mengirim email ingat. Pertanyaan Pak. Oh Pak Edi, Pak Edi nggak tanya. Nah, enggak, tanya apakah satu HP, nomor HP, halo? Iya ya. Apakah satu nomor HP itu bisa dibuat beberapa email, Pak? Oh, satu nomor HP. Biasanya ada 2 atau 3 itu. Baru 3. Kalau satu hari. Nanti kalau misalnya kita buatnya 1 bulan berikutnya, itu masih bisa lagi. Untuk konfirmasi kan itu. Konfirmasi. Nah, saya nyoba yang dulu di kelas 9 pada saat praktek.
anak buat email, ternyata nomor HP-nya kalau sudah 2 kali kadang nggak bisa, saya pakai nomor HP saya, 3 orang bisa, keempatnya nggak bisa, gitu. Nanti 1 minggu buat lagi pakai nomor HP saya juga. Oke. Kadang 2, kadang 3 bisa. Tapi kalau minggu setelahnya atau 1 bulan setelahnya itu bisa lagi dipakai lagi untuk nomor HP. Ini apakah mail bisa expired? Enggak ya sebenarnya, asalkan digunakan. Bagaimana cara keluar dari email dari Android? Ini saya belum pernah coba kalau email dari. Nah, ada pengaturan yang lain kan sebenarnya di Android ini, pakai email, ada email, kalau mau menggunakan yang lain dan sebagainya. Saya tidak pernah coba untuk email. Kalau punya saya nggak bisa. Apa saya nggak bisa? Memang di laptop, di HP-nya nggak bisa, saya nggak tahu. Kalau di email Android, oke, itu yang saya menggunakan laptop. Baik, itu. Nah kemudian saya tambahkan sedikit untuk ngirim aja, biar untuk ngirim materi, ya berarti ke emailnya siapa, gitu kan. Bapak Ibu tinggal klik di sini ada plus di pojok atas, ada plus tulisan tulis. Pojok atas, pojok kanan, kiri atas ada tulisan, ada gambar plus, kemudian ada tulisan tulis. Tinggal klik saja di sini. Oke, muncul seperti yang di bawah. Seperti yang di bawah. Ya. Kemudian di bawah pojok kadang pada laptop masih ada pakai bahasa Inggris untuk mengubah ke bahasa Indonesia. Di bawah itu ada pilihan bahasa sebenarnya. Pada kita mau masuk email itu ada pilihan bahasa. Pada saat mau buat email baru, itu biasanya di bawah itu ada pilihan language-nya. Bisa pakai Indonesia, bisa pakai. Jadi tidak di bawah sendiri biasanya di bawah. Perubahan bahasa Inggris maupun Indonesia. Kembali lagi ke caranya ngirim. Jadi pada saat sudah diklik tulis, itu muncul di pojok kanan bawah pesan baru. Kemudian ada kepada ini silakan diketikkan alamat email yang akan kirim. Karena mau ngirim ke alamat email siapa, silakan alamat emailnya itu diketikkan di situ. Karena saya akan kirim ke alamat email saya. Dulu lama. Di emailnya ini romel 98 gmail. Ini bisa juga ditambahkan yang lain. Tambahkan penerima kalau memang mau dikirim ke 5 orang, ke 4 orang, klikkan CC, bisa nambah bahkan ke emailnya siapa.
orang lain. Dan bisa untuk orang bisa subjek ini bisa diisi bisa tidak. Kalau diisi misalnya yang mau dikirim apa, kita kirim karena minta ada yang minta RTP atau perangkat, tulis saja sebagai perangkat. Kelas PAN. Oke. Nah, kalau yang ini bisa dikosongi atau mau ditulis apa, minta maaf dan sebagainya, dan keterangan. Nah, kemudian Bapak Ibu filenya, ini lampirkan filenya. Ini ada gambar kayak jepitan kertas. Nah, bawah itu ada jepitan kertas. Lampirkan file. Lampirkan file. Oke. Lampirkan file. Lampirkan file. Kemudian kita cari yang mau dikirim apa? Kirim apa? File itu mau dikirim. Misalnya apakah tapi per file, tidak folder. Yang bisa file. Buat 3-4 file. Tapi kalau folder nggak bisa. Yang mau dikirim, kemudian klik open. Ini muncul, berarti file yang akan dikirim ke KK. Ngirim ini. Atau mengirim yang lain, tampilkan yang lain. Terlihat ternyata. Kemudian silabusnya dikirim juga, open file dan sebagainya. Mau 5, 6, 7, 8 silakan. Kemudian file terkirim itu lihat ini terkirim apa enggak. 8 KKM sama silakan. Ini enaknya di email, kirim pakai dengan apa namanya ruang yang besar, yang banyak itu bisa. Dan dengan pada saat kita kirim sesuatu lewat WA, kalau date-nya besar itu biasanya WA juga mau. Oke, kalau untuk pembuatan email dan cara mengirim, lihat ini masuk sama. Ada yang diskusinya kayaknya gampang. Yang mau ditanyakan monggo, ini ada waktu. Oke. Ini internetnya ada lambat. Ya. Terima kasih, itu dari saya. Monggo kalau masih ada. Oh, ini apa? Pak, saya berapa kali kirim ke PDF atau yang lain, saya kirim akhirnya masuk ke kotak keluar. Dan setelah beberapa hari selanjutnya ternyata gagal kirim.
penyebabnya apa sih, Pak? Untuk menerima email masih lancar. Apa emailnya yang bermasalah? Google kali. Oh, ini bisa macam-macam, Bu. Kirim email gagal, PDF, Word, akhirnya masuk kotak keluar. Setelah beberapa hari selanjutnya ternyata gagal kirim. Ada macam-macam sebenarnya. Bisa saja karena jaringan yang bermasalah. Atau mungkin terlalu banyak sehingga kemudian nggak terkirim. Coba dikirim dengan apa namanya, sedikit-sedikit saja. Kayaknya bisa karena jaringan. Oke. Itu ada yang lain. Biar ini biar gampang. Oke, Bapak Ibu. Ini karena sudah ada email, Bapak Ibu sudah buat email. Nanti Bapak Ibu kirim alamat emailnya ke apa namanya, Google Classroom. Nanti buat emailnya dikirim ke lewat Google Classroom. Alamatnya biar di-share sama aku. Alamat Bapak Ibu bisa masuk ke Google Classroom, isi alamat email panjenengan semua. Karena ini nanti pada saat materi berikutnya itu undangnya pakai email. Saya akan dijelaskan lagi pada materi-materi berikutnya, termasuk Pak Harsono itu akan membahas tentang Google Drive. Google Drive itu lumayan. Jadi pakai Gmail, kalau kita pakai Gmail ada fasilitas Google Drive itu 15 GB gratis. Kalau kita bisa nyimpan file apapun, bisa simpan Google Drive, pokoknya nggak sampai 15 GB gratis. Itu paling enak. Seandainya laptop kita bermasalah, tapi hanya 15. Tapi banyak kalau cuma perangkat dan sebagainya cukup ambon-ambonnya. Nanti biar Pak Arsono yang membahas di materi itu. Oke, gimana? Sudah paham? Jadi nanti ada tugas untuk, bukan tugas, minta untuk membuat apa namanya, alamat email itu dikirim lewat Google Classroom. Oke, silakan kalau ada, kalau masih ada silakan. Kalau ada lagi, baikkan Bapak. Terima kasih penyampaian materi cara membuat email yang baru dan resmi. Kita lihat bahwa waktu workshop kita itu jam 9 sampai jam 11 masih ada waktu ini. Dan kita ketahui bahwa untuk materi penyampaian
materi membuat email itu adalah Pak Romli dengan Bu Lita, maka kepada Bu Lita kami persilakan untuk menambahkan mungkin ada kekurangan atau hal-hal yang perlu disampaikan. Kepada Ibu Lita kami persilakan. Pembuatan email resmi atau kedinasan pada pagi hari ini. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada pemateri pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan mengapa untuk materi workshop pada pagi hari ini kita awali dengan pembuatan email resmi ataupun kedinasan. Baik Bapak Ibu, mohon izin kita mulai dari definisi email itu sendiri. Jadi, email merupakan kependekan atau singkatan dari electronic mailing yang merupakan surat elektronik, dan surat elektronik ini merupakan sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jaringan komputer ataupun internet. Nah, pesan tersebut dikirim ke alamat email lainnya dengan menggunakan jaringan komputer ataupun laptop yang terhubung dengan internet. Apa fungsi email? Jadi fungsi email ini ada banyak Bapak Ibu, hanya saja kami tekankan pada 3 yang terpenting. Yang pertama yaitu berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan. Kemudian untuk fungsi kedua, email berfungsi untuk mengirim dan menerima file ataupun dokumen digital, baik itu berupa teks, foto, video, dan lain-lain. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama, yakni Pak Romli. Kemudian untuk fungsi penting yang ketiga, email tersebut bisa berfungsi sebagai identitas diri yang saat ini nampaknya sudah menjadi hal yang wajib sebagai syarat mutlak untuk proses aktivasi berbagai layanan digital Bapak Ibu. Jadi hampir semua aktivasi pada layanan digital yang ada saat ini membutuhkan alamat email kita. Seperti contoh pada saat kita aktivasi smartphone untuk pertama kalinya. Kemudian untuk pelayanan pembelajaran daring untuk siswa-siswa kita di tengah status COVID-19 seperti sekarang ini. Maka keberadaan email ataupun alamat email kita amat sangat diperlukan. Mengingat penting dan urgennya fungsi email tersebut, maka pada hari pertama workshop pembuatan email pada hari pertama workshop pada hari ini kita mulai dengan materi pembuatan email resmi dan kedinasan. Mengapa kita memberikan contoh menggunakan Gmail, walaupun ada banyak alamat email yang dapat kita gunakan untuk membuat akun email Bapak Ibu. Hal ini mengingat karena workshop yang berikutnya, pada jadwal workshop berikutnya, kita juga akan berinteraksi dengan email dari Gmail. Seperti pada hari ini untuk membuat email resmi ataupun kedinasan, hal ini berkaitan dengan fungsi email sebagai identitas diri Bapak Ibu. Mengapa ditekankan pada sebaiknya membuat alamat akun email itu menggunakan nama diri sendiri atau nama asli supaya dapat menjadi identitas diri kita, termasuk pada saat melaksanakan pembelajaran daring ataupun dalam jaringan memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa. Jadi siswa kita akan tahu, oh ini akun dari Bapak ini. Oh ini akun dari Ibu Guru Pengampu Mapel ini. Nah,
Selain itu, pemilihan kita pada akun Gmail berkaitan dengan materi workshop yang berikutnya. Setelah workshop hari pertama dengan tema pembuatan email resmi atau kedinasan ini, kita akan mengikuti workshop mengenai pengenalan classroom dan pengaplikasian dalam pembelajaran. Ini juga akan memerlukan email Bapak Ibu yang akan kami berikan penugasan yang telah dikumpulkan setelah penugasan daring pada hari ini, yang nanti akan Bapak Ibu perlukan pada pelaksanaan workshop di jadwal yang berikutnya, yakni pengenalan classroom, kemudian Google Drive yang juga membutuhkan akun Gmail, kemudian pembuatan Google Formulir, Microsoft Office 365, dan sebagainya, seperti yang sudah terjadwal dan sudah di-share di grup Humas. Kemudian, itu mungkin yang bisa saya tambahkan, selain materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, Bapak Ibu, untuk berikutnya mungkin bisa saya tambahkan lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di sini sudah saya rangkum, total ada 8 pertanyaan, beberapa sudah disampaikan secara langsung dan sudah dijawab oleh pemateri. Untuk pertanyaan berikutnya yang tadi belum sempat terjawab, yang pertama saya sampaikan, pada satu nomor telepon, apakah bisa dibuat beberapa email? Baik, mungkin Pak Romli bisa menjawab kembali pertanyaan di awal tadi yang belum sempat tersampaikan. Oh iya, yang tadi sudah saya jawab, kalau yang itu dengan Pak Edi. Bisa, kadang bisa. Oh iya, mohon maaf Pak Edi, mohon maaf Pak Romli. Baik, berarti lanjut pada pertanyaan berikutnya Pak Romli, mungkin bisa langsung saya sampaikan ya. Oke, silakan Bu Nita disampaikan. Yeah. Monggo Bapak, ini rangkuman dari pertanyaan, beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab, mungkin tadi sudah terjawab, hanya saja saya masih merangkum beberapa yang lain. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah bisa membuka email di laptop yang sama dengan yang dipakai meeting pada hari ini dengan tidak meninggalkan meeting? Kalaupun bisa, bagaimanakah caranya? Sangat bisa. Ya buka aja di Google Chrome-nya, di website-nya mungkin sementara, kalau belum nggak mungkin di minimize dulu, cari ke Google Chrome-nya, karena kemudian website-nya jangan disilang tapi di minimize, yang kecil itu bisa buat, tidak ada masalah. Kalau memang dari situ ya saja, kan kita bisa buat berapa backup, kita cari buat email, bisa, sangat bisa. Yang pertanyaan sangat bisa. Kalau sudah ternyata di layar itu muncul website ini, kayaknya kan nggak bisa buka. Ya di minimize, di atas pojok kanan atas di minimize dulu, kan? Dan cari Google Chrome-nya, buka dan buat. Jadi intinya bisa lah. Ya. Baik, sudah Pak. Terjawab selanjutnya, Nita. Ya, mohon maaf Pak, ini untuk yang email apakah bisa expired ataupun bagaimana langkah-langkah supaya email tidak expired, Pak? Saya pikir nggak ada expired. Intinya yang penting email itu dipakai.
email itu dipakai. Jadi kalau email itu nggak terpakai, lama-lama yo mungkin di blok juga. Intinya email itu masih digunakan, entah sebulan sekali atau berapa. Saya pikir nggak ada masalah, nggak ada expirednya. Yang ada paling lupa alamatnya, lupa passwordnya. Yang paling banyak itu, jarang, nggak pernah. Pasti itu. Lupa emailnya, lupa alamatnya, lupa password. Kalau emailnya nggak ada expired. Oke, baik Pak Romli. Sementara yang sudah kami rangkum ada 8 pertanyaan dan dari 8 itu sudah terjawab semua. Mungkin saya sampaikan kesimpulan. Sebentar Bu Lita. Dari pertanyaan dari penanya pada pagi hari ini. Halo? Ya. Halo? Baik, Bu Nurul. Tadi saya bertanya di absen Baik, yang Bu. beredar, ya. Yeah. Untuk absen yang beredar itu kan menggunakan email. Lah, emailnya itu apakah email yang baru atau email yang lama? Punya saya itu kan emailnya masih email yang lebay ya. Saya masuknya nggak bisa gitu loh. Berarti harus pakai email yang baru, yang resmi. Itu yang paham Pak Ibnu itu, yang buat email kan apa namanya? Nah, ya kan itu nanti absennya mau di-share itu. Lah, itu mau diisi email yang mana? Pak Ibnu. Oke. Yang buat. Pak Ibnu. Untuk absensi itu email yang sekarang saja. Sebelum ini kan masih belum buat. Iya. Jadi email yang lama saja dulu untuk absensi hari ini. Gitu. Oh gitu. Tadi saya coba kok nggak bisa Pak Ibnu ya. Di submit nggak bisa, dia nggak mau. Emailnya kurang. Mungkin ya. Alamat itu diisi penuh, Bu. Alamat diisi penuh. Ya, kota, provinsi, jalan. Itu alamat rumah dan sekolah ya? Rumah toh ya. Rumah toh, enggak usah alamat sekolah. Kayak ada 2 alamat itu ya? Iya, itu alamat rumah. Semuanya? Iya, alamat rumah. Oh. Alamat sekolah enggak usah, Bu. Kita kan satu kantor ini workshopnya. Enggak, soalnya itu alamatnya ada 2. Saya kira satu untuk sekolah gitu. Enggak, alamat rumah, Bu. Oke, makasih. Jadi lebaran kalau ke rumahnya kan enak, kita tahu alamatnya. Udah, makasih. Iya, sama-sama, Bu. Lanjut. Ya, baik. Ini rangkuman dari pertanyaan peserta pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam satu nomor telepon bisa digunakan untuk membuat beberapa akun. Bisa expired, seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa email tidak bisa expired dengan syarat sering dibuka, sering diaktifkan, kemudian langkah-langkah biar tidak expired. Karena tidak expired berarti tidak memerlukan langkah untuk membuka kembali email yang dimaksud. Bagaimana cara keluar email dari Android? Bapak Ibu bisa menggunakan roda, menggunakan fasilitas yang ada di Android Bapak Ibu dengan mengeklik mungkin roda, gambar roda, di situ nanti ada sign out atau log out. Kemudian apakah harus Gmail untuk email resminya? Bagaimana jika menggunakan Zoho, Yahoo, dan sebagainya? Bapak Ibu, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa materi workshop kita di hari pertama ada kelanjutan berlanjut dengan materi yang berikutnya di jadwal workshop yang berikutnya, maka kami menekankan untuk pembuatan email kedinasan akun email resmi ini untuk menggunakan akun email dari Gmail. Kemudian beberapa yang lainnya sudah dijawab langsung oleh Pak Romli, yakni menyampaikan bahwa dalam Google Meeting juga bisa membuka aplikasi yang lain di belakang layar Google Meeting. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan fasilitas internet Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Romli pada pagi hari ini. Dan inilah
rangkuman dari materi kita pada pagi hari ini tentang pembuatan email resmi dan kedinasan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita praktekkan dan membawa manfaat untuk bisa mengikuti dengan baik materi workshop yang berikutnya, di jadwal berikutnya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bunita, tambahan penjelasannya. Ada satu yang saya garis bawahi dari pentingnya email yang kita buat, itu adalah satu, untuk mengirim tugas secara daring kepada siswa. Nah, ini yang akan saya garis bawahi. Ke depan, Bapak Ibu, SMP Negeri 8 ini punya wacana, jadi nanti mungkin entah satu semester sekali itu kita akan mengadakan ulangan atau tugas itu secara online, secara online. Dengan demikian nanti kita bisa mengurangi dari kegiatan-kegiatan di kelas yang secara tatap muka. Nah, ini yang akan kita coba. Untuk itu maka yang disampaikan oleh pemateri Bapak Romli dan Ibu Nita kepada Bapak Ibu yang masih menggunakan email dengan nama samaran, nah ini masih banyak yang menggunakan email dengan nama samaran, sehingga banyak siswa mungkin yang belum paham, oh ini misalkan namanya tadi Sangkara ini siapa, ini maka apa yang disampaikan Bu Nita yang masih punya nama-nama email samaran, nanti pada tugas selanjutnya silakan Bapak Ibu membuat email yang resmi. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Romli, maka selesai ini mungkin bisa secara praktek di rumah masing-masing untuk membuat email secara resmi, karena di situ pada jadwal juga sudah diberikan bahwa itu ada 8 jam tatap muka secara luring di luar kegiatan daring ini. Ada mungkin pertanyaan sebelum kita tutup, karena ini masih ada waktu sekitar 25 menit. Kadang-kadang Bapak Ibu pada saat kita mau mendownload materi itu baik di buku BSE atau yang lain, itu kadang-kadang muncul lewat email atau lewat Facebook. Nah, ini bagaimana keuntungan dan kelemahan kita pada saat itu, karena takutnya kalau lewat email ada proses pembayaran dan sebagainya. Ini monggo Pak Romli atau Bu Nita. Ya itu kayak login, Pak. Login lewat email, lewat Facebook, login. Jadi ngirimnya nanti bisa mungkin ya mendingan lewat email, lewat email daripada lewat Facebook kalau misalnya masih email. Karena kalau lewat Facebook takutnya itu disalahgunakan. Jangan-jangan kemudian dia menggunakan Facebook kita untuk yang lain. Kalau email kan lebih. Tapi kalaupun ini cari yang yang langsung juga banyak. Jadi download, nggak usah konfirmasi email dan hanya minta loginnya daftar dulu lah. Biasanya daftar email lewat email. Apa? Mendingan lewat email saja. Takut Facebook kita ke hack kemudian dibuat macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak, tadi saya bertanya belum dijawab. Itu Pak, saya kurang jelas penugasannya tadi. Ya, jadi semuanya harus buat itu Pak ya. Terus kemudian alamat itu bisa kemana? Terima kasih. Itu untuk email ini begini. Tadi kan ini pelatihan buat email resmi. Nah,
tujuan kami pelatihan ini kan biar paham caranya buat email sehingga tidak perlu orang, sehingga menghindari lupanya alamat dan passwordnya. Orang kan kadang-kadang alamatnya sama passwordnya. Nah, Area tadi tanya harus buat baru enggak? Kalau menurut saya, kalau emang email Pak panjenengan sudah nama tidak aneh-aneh, yang namanya sudah Arianingsi dan sebagainya itu, kalaupun tidak buat monggo, yang penting namanya resmi. Kalau mau buat baru ya enggak apa-apa. Kemudian kirimnya gimana tugasnya nanti? Nah, nanti biar dikirim alamat linknya sama kita dikirim nanti di Google Classroom. Itu ada, tinggal ngisi alamat emailnya saja, nama emailnya saja, alamat email. Buat emailnya apa? Biar di share ini gimana? Biar di share kayak itu. Langsung. Oh, nggih Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak Romli. Suaranya serak. Oh enggak. Oke, terima kasih Pak Romli, Bu Rita. Kalau ada pertanyaan yang lain, mohon izin tambahan sedikit Pak Idi. Monggo Bu Rita, silakan. Bapak Ibu mohon izin untuk penugasan hari ini, tugas terkait workshop hari pertama hari ini. Kami mohon Bapak Ibu nanti bergabung di Classroom yang tutorialnya akan dibagikan ke grup humas. Kemudian tugas yang kedua, mengumpulkan email kedinasan yang sudah Bapak Ibu buat di Google Classroom. Jadi tugas untuk workshop hari ini, yang pertama kami mohon Bapak Ibu nanti setelah selesai workshop ini untuk bergabung ke Classroom dan tutorialnya akan di-share ke grup humas. Kemudian yang kedua, mengumpulkan email kedinasan yang sudah Bapak Ibu buat di Google Classroom. Jadi di situ sudah tersedia spreadsheet, Bapak Ibu tinggal masukkan email kedinasan ataupun email resmi Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu sendiri melalui sheet yang sudah kami sediakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rita. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa lewat WhatsApp atau yang lain. Tapi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan dulu. Ini ada Ibu pengawas pembina yang ikut bergabung di workshop kali ini. Mohon maaf mungkin ada sedikit kendala pada pelaksanaan ini karena memang ini yang pertama kali. Mungkin ada kelemahan, nanti akan kita perbaiki di kegiatan-kegiatan berikutnya. Kepada Ibu Lili Kasiani kami mohon untuk memberikan arahan demi kebaikan kegiatan kita ke depannya. Kepada Ibu Lili Kasiani kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah untuk workshop yang pertama di masa pandemi ini berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua, pelaksanaan saya juga semuanya bisa bekerja sama, bisa memanfaatkan kegiatan tersebut. Yang terpenting di sini adalah tugas-tugas yang diberikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena workshop ini berjalan sampai bulan Juni. Oleh karena itu saya berharap nanti Bapak Ibu yang belum bergabung atau masih ada kendala pada alat komunikasinya, pada
dan laptopnya dan sebagainya, insya Allah kedepannya akan lebih baik dan lebih lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. SMP 8 luar biasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kebenaran dari Ibu Lili Kasiani selaku pengawas. Mungkin sebelum berakhir ada hal-hal yang lain, baik dari Pak Ibnu selaku panitia, mungkin ada tambahan. Kami persilakan dulu. Ya, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan sama Bu Lita bahwa pengumpulan soalnya untuk LK pertama itu ada 2. Yang tugas pertama adalah bergabung dengan Classroom. Nah, itu sudah saya share di grup Mas. Ya. Nah, yang kedua adalah mengisi email di Classroom. Dan semua sudah disiapkan sama panitia. Sama Bu Lita juga sudah disiapkan, sama Pak Romli, lembar kerjanya sudah dikirim tadi, jadi sudah ada di Classroom masing-masing. Silakan Bapak Ibu, selepas dari workshop ini, segera bergabung ke Classroom workshop SMP Negeri 8 Probolinggo ini. Terima kasih, itu saja dari saya, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan workshop pada pagi hari ini. Kita masih ada jadwal lagi. Nanti kita ketemu lagi pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2020 pada jam yang sama. Kami selaku panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya yang hadir melalui workshop secara virtual ini. Semoga banyak manfaat yang kita ambil hikmahnya. Perlu kami ketahui sebelum acara ini saya tutup, mohon nanti Bapak Ibu itu mengisi link daftar hadir yang sudah disediakan, sehingga kita buat untuk laporan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berarti kita selesaikan meeting pada ini. Saya keluarkan semuanya. Terima kasih. Halo. Derma kabar. Jarap soal. Apa Bu Lita tugasnya? Sudah di Humas, Pak. Selamat aja jumpa. Nah, email kemarin nggak apa-apa. Nah, itu ada guyon nggak apa-apa wes. Lambaikan tangan. Mobil hasil. Menyiapi mobil ini terhasil. Nggak usah di-share nang SMP papat. Pak, iya. Pak, Yes. Pak Romli, Pak Ibnu, Bapak Ibu yang lain tadi di awal ada sedikit kendala ya. Jadi ada yang seperti suaranya Pak Rudito tadi yang tidak terdengar. Nah, ini mungkin pada kegiatan workshop 1 Juni nanti mungkin bisa diperbaiki lagi termasuk suaranya itu ya.
kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi secara garis besar tadi sudah alhamdulillah lancar. Ada juga yang suaranya Pak Romli jadi tadi putus-putus, Bu Yudi tidak dengar. Nah, itu mungkin nanti diperbaiki bareng-bareng. Terima kasih. Iya, iki Pak, ini bisa ditekan Pak. Nah, gini. Singapura. Kok cengeng-cengan Bu Mus Ayu nih Bu Mus. Tukaran disi ambil anak ini mau dikeno iki. Aduh ngeluh Pak, guys, nak sekolah anak wis Pak. Iya Pak, mematikan iki. Pak, saya harus ini. Ngomong kono sing guyon kok tak wani kabeh. Perdana guyon ketemu nek. Saya di serius saya di. Apa? Ini chat tuh sama. Chat. Ini enggak oleh. Bapak Ibu, kok masih ada yang pakai masker ya? Wong ini pertemuan online. Apa takut COVID-nya menular via apa jenenge? Webex meeting. Gila banyak orang pakai masker. And your report has been. Wis tahu betul. Sama-sama Pak Yoyo, matur nuwun. Di daring itu kok di absen kok nggak bisa ada nomor kode itu bagaimana itu? Bu, posta zip kode. Pada pos.